صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wasyuhada'i was solihin wal arifina wal muqallidin wal masyayikhina biddin wa thumma ila arwahi walidina walidikum khafah wa amwatil muslimina amah wa thumma ila hadrati Kyai Ahmad Sulaiman Haji Harun Ibu Dajaromlah binti Haji Bonang Ustaz Mahmud Yunus Ustaz Idris Haji Romli Al-Hajjaj fi Allah bin Hajjatullah Ustaz Muratani bin Syekh Subur Yahya bin Yahya Ustaz Nasruddin bin Ganas Ustaz Aryadi bin Hatim Wasuma ila hadri Syekh Muhammad Nabi Al-Jawi Wasuma ila Syekh Hamid Al-Ghazali bi anna Allah ta'ala taqasyahum birahmah nisjuhumul jannah itu sya'na yutilu a'maruna fi ta'atillah wa ta'atil walidain anna Allah ta'ala yaghfiru dhunubana wa yasur uyubana wa yufariju kurubana yusahilu maflubana wa yashfi maradona wa thumma ila habatin nabi al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para asatidz, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus sahibul bait Bapak Ustaz Rahmat beserta keluarga yang sama-sama kita hormati, Ketua Majelis Ta'lim Al-Hidayah Bapak Ustaz Adi, segenap para jemaah yang insyaallah kita pada kesempatan malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa bersama-sama istiqomah untuk mengikuti kajian rutin kita di Majelis Ta'lim Al-Hidayah ini. Semoga senantiasa kumpulnya kita pada saat ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita bersama dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam taklim kita ini saya ingin menyampaikan beberapa ungkapan daripada Imam Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Muraqi Ubudiyah, yang kitab ini merupakan syarah atau keterangan atau komentar dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Pada halaman 80 Imam Nawawi menjelaskan wa'lam annal insana la yasta'jimu nafsahu illa huwa ya'taqidu annalaha sifatun min sifatil kamali diniyatan au dunyawiyatan. Wa'lam, dan ketahuilah, annal insana,
bahwasanya manusia la yasta'jimu nafsahu, tidak akan mengagungkan dirinya, tidak akan membesarkan dirinya, illa kecuali wa huwa ya'taqidu anna laha, dia si insan itu meyakini apa? Annalaha, bahwasanya baginya si manusia, si insan, sifatun min sifatil kamali, memiliki sifat di antara sifat yang sempurna. Artinya begini, kita nih yang namanya manusia, atau umumnya yang namanya manusia, dia tidak akan pernah membesarkan dirinya, tidak akan pernah mengagungkan dirinya, kecuali si manusia itu meyakini kalau dia itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Jadi faktor penyebab orang bisa memegahkan dirinya, bisa mengagungkan dirinya, karena dia merasa, nah ini dia ya, karena dia merasa memiliki sifat yang sempurna, memiliki sifatun min sifatil kamal, memiliki sifat di antara sifat-sifat yang sempurna. Diniatan baik masalah agama wa dunyawiyatan maupun masalah dunia. Ketika dia merasa dirinya sempurna sudah, memahami ilmu agama gitu loh, memiliki ilmu agama, maka di situ akan timbul rasa pengagungan dirinya. Atau dia merasa sudah sempurna memiliki keduniaan, memiliki harta, memiliki pangkat, memiliki jabatan, sudah merasa sempurna dunia yang dia miliki. Di situ terkadang manusia suka merasa akunya timbul, egonya yang muncul, dia merasa mengagungkan, membesarkan dirinya sendiri. Artinya kalau dia nggak merasa mempunyai sifat yang sempurna, merasa dia bodoh, nggak punya ilmu, merasa dirinya banyak dosa, masih kurang ibadahnya, masih bergelimang harta, tapi merasa tidak memiliki apa-apa. Tanda petik nih, merasa tidak memiliki apa-apa bukan bersyukur dengan nikmat harta yang Allah berikan. Awas jangan salah paham. Dia hanya merasa itu titipan Allah, dia enggak merasa itu. Nah, ketika orang sampai ke tahapan ini, walaupun ilmunya banyak, walaupun ibadahnya mantap, walaupun harta dunianya berlimpah, maka dia tidak akan pernah membanggakan dirinya, membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya. Maka mudah-mudahan kita nih tidak merasa memiliki sifat yang sempurna. Amin ya Rabbal. Karena yang sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama manusia banyak kekurangannya, kagak ada manusia yang sempurna. Siapapun kita nggak ada yang sempurna. Karenanya jangan pernah merasa sempurna gitu loh. Kalau kita menyadari betapa kurangnya kita, kelemahannya kita, kebodohannya kita, maka dia tidak akan pernah membanggakan, mengagung-agungkan dirinya sendiri.
Itu pendapat Imam apa? Imam Nawawi. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan oleh beliau, apa ungkapan beliau? Fa asbabul kibri sab'atun. Maka sebab-sebabnya orang sombong sab'atun itu ada 7. Jadi berdasarkan pendapat Imam Nawawi dalam kitab Muraqi Ubudiyah pada halaman yang ke-80, ada 7 faktor orang bisa sampai kepada tingkat kesombongan. Atau 7 faktor yang membuat manusia menjadi sombong. Ini kira-kira perlu kita bahas nggak nih yang 7 ini? Perlu nggak? Perlu. Ya udah, kalau nggak perlu saya tutup ya, nggak perlu ya. Pertanyaan apa gerangan yang 7 ini kan begitu? Ya. Faktor penyebab manusia bisa sombong. Kata Imam Nawawi, al-awalu al-ilmu. Nah ini dia nih. Yang pertama manusia bisa bikin sombong ialah ilmu. Dalam nih ya. Ilmu yang bagaimana yang bikin manusia bisa sombong? Ilmu yang bagaimana yang bikin manusia bisa takabur? Di antara ilmu tadi, karena dia sudah memiliki ilmu, maka dia merasa dirinya sempurna. Kalau dia merasa memiliki ilmu, maka merasa dirinya udah wah lah, udah cukup, ya, udah super. Padahal manusia kagak ada yang super, ya. Kecuali apa yang super? Hah? Ya, jarum atau mie ya, baru super mie ya. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau Rasul, afatul ilmi al-khuyalau. Bencananya ilmu ialah kesombongan. Hati-hati ini. Orang yang sombong karena ilmunya, Pak jemaah, ini jauh lebih berbahaya ini. Ya. Ketimbang yang sombong dengan faktor-faktor yang lain. Ilmu seharusnya maaf loh. Semakin dia berisi, kalau kata bahasa Ilmu Fadli, semakin merunduk. Semakin banyak ilmunya, semakin tawadu. Tapi kau kenapa bisa sombong? Karena dia cuma merasa punya ilmu, padahal dia nggak punya ilmu gitu loh. Paham nggak? Merasa ilmunya udah cukup, karena merasa itu tadi. Merasa ilmunya udah sempurna. Padahal ilmunya masih kurang, nggak ada apa-apanya, karena merasa memiliki ilmu. Nah ini dia nih. Ya. Karena merasa memiliki ilmu, maka jadi apa? Sombong. Jadi sangat dahsyat. Padahal dijelaskan oleh Imam Nawawi, wa ilmul hakiki huwa alladzi ya'riful insanu bihi nafsahu wa rabbahu. Dan ilmu yang hakiki, kata Imam Nawawi, ialah alladzi ya'riful insanu bihi, yang membuat manusia itu mengenal bihi, dengan ilmunya itu mengenal siapa? Nafsahu, dirinya, wa rabbahu, dan Tuhannya. Itu ilmu hakiki, kata Imam Nawawi. Dengan ilmunya manusia bisa mengenal dirinya dan bisa mengenal Tuhannya. Dengan bahasa yang lebih populer, man arofa nafsahu
faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Saya nggak bilang ini hadis ya, bab kontroversi ini kalimat. Ada yang mengatakan ini hadisnya, ini bukan hadis ya. Ini ungkapan kalimat sufi. Ada yang mengatakan oh ini hadis. Mengatakan ini maudhu dan seterusnya. Makanya sahabat aman berbagi keterangan walaupun kalau emang ini bukan hadis tetapi isinya sahih gitu loh. Kalaupun ini dianggap hadisnya hadis yang dhaif tetapi maknanya sahih. Ada yang mengatakan bahwa ini bukan ungkapan Nabi tapi apa? Ungkapan seorang ulama sufi. Itu tetap isinya maknanya sahih. Paham ya? Nah, bagaimana man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Orang kalau tidak menyadari siapa dirinya orang yang lemah, gak punya daya dan upaya, ternyata oh iya aku bisa kuat begini, Allah yang memberikan kekuatan. Dirinya merasa apa-apa, merasa fakir, dirinya nggak punya apa-apa, merasa butuh. Butuh kepada apa? Butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah mengenal siapa dirinya, dari mana dia berasal, mau kemana nanti dia menuju, maka dia akan menemukan, akan mengenal siapa Rabbnya, siapa Tuhannya. Dia akan sujud kepada Allah Subhanahu. Mau kemana saya? Apa yang akan saya terima nanti? Balasan apa saat saya meninggal dunia? Maka sungguh ya dia akan mengenal Rabbnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Jadi yang pertama ya, ilmu yang bisa bikin orang sombong. Ilmu apa? Ya, orang yang merasa memiliki ilmu gitu loh. Merasa sempurna sudah dengan ilmu yang dia miliki, padahal yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau itu ya. Wasani, dan yang kedua, faktor penyebab orang bisa menjadi sombong. Kata Imam Nawawi, ialah al-amalu wal ibadah. Amal dan ibadah. Orang kalau yang merasa amalnya banyak, yang merasa ibadahnya banyak, dan dia merasa sudah sempurna dengan amalia-amalianya, dia merasa sempurna dengan apa ibadah-ibadah yang dia lakukan, maka sampai dia akan menjadi orang-orang yang sombong. Nah, karena para jemaah ya, dijelaskan bahwa kesombongan orang-orang semacam ini ya, bilutut pal ulama wal ubad, para orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang suka beribadah, ubad orang abid ya, orang yang suka beribadah, fa'afatul kibri ala salasi darajatin, maka ada 3 derajat kesombongan tuh yang dimiliki oleh orang-orang yang alim dan orang-orang yang rajin ibadah. Sekarang kita bahas nih 3 dari yang nomor 2. Saya fokus ya. Nomor 2 ini pembahasannya apa? Amal dan ibadah. Nah, orang-orang yang ulama ini, orang-orang suka ibadah, mempunyai 3 derajat kesombongan gitu loh. Apa? Pertama, kesombongannya di hati. Nah, al-ula ayakunal kibru mustaqiran fi qalbihi. Yang pertama, sombongnya itu menetap di hatinya. Ya. Derajatnya tuh sombongnya adanya di hati.
Bukan belum di afalnya, perbuatannya, belum di lisannya, masih di hati. Ya. Siapa ini? Bagaimana orang yang sombongnya di hati, ya? Yang rasa sombongnya tetap di hati. Apa? Yaro nafsahu khairan min ghairihi. Hatinya melihat bahwa dirinya sendiri khairan min apa? Min ghairihi. Ya. Yaro nafsahu khairan min ghairihi. Dirinya melihat bahwa dia lebih baik min ghairihi dari orang lain. Ini sering terjelasin ini. Ya. Itu yang sombong di hati itu. Melihat orang lain teh pokoknya salah, melihat orang lain jelek, ya. Pokoknya ngerasanya gua dah gitu loh. Gua saya gitu, paham nggak? Ya. Dia mengakui dirinya yang paling hebat. Mengakui dirinya yang paling dahsyat keilmuannya, yang paling mantap ilmu. Sombongnya di mana? Di hati. Bagaimana sombong dengan hati? Melihat orang lain, melihat dirinya lebih dari orang lain. Ya. Nah yang kedua, sombongnya ulama dan ibadain dan ubat ini orang yang ayyujhira zalika ala alihi. Dia menampakkan kesombongannya dengan af'alnya. Apa itu? Dengan perbuatannya. Kalau tadi si ubat, ya, si alim dengan sombong hatinya, sekarang bukannya hatinya yang sombong, naik ke af'alnya juga sombong. Perbuatannya, lampahnya, gerakannya menimbulkan kesombongan. Apa contohnya? Bitarapuhi fil majalis, dengan mengangkat dirinya fil majalisi, di majlis-majlis. Artinya begini. Kalau ada di majlis teh gitu. Karena dia merasa alim, ya, merasa orang rajin ibadah, pengen nyate duduknya di tempat istimewa baik, paham nggak? Di panggung gitu ya, di tempat-tempat, ya, pengennya begitu gitu. Tapi kalau emang disiapkan oleh umat, disiapkan oleh jamaah, hatinya nggak mengharapkan itu, nggak masalah. Contoh, kayak nih, datang ke sini orang-orang nggak pakai bantal, saya pakai bantal, paham nggak? Dibedakan. Ini bukan punya maunya saya, paham nggak? Ya, ini disiapin oleh tuan rumah. Shake laut, ini batunya habis kayaknya ini. Disiapin nama tuan rumah. Seandainya tidak dikasih bantal, ya, nggak dikasih sejadah, maka ya itu biasa aja, paham nggak? Nah, kalau ketika saya datang, tempat ngajinya bantalnya nggak ada, sejadah nggak ada, sama aja sama yang lain. Saya kesel, gimana sih Ustaz Rahmat ini? Paham nggak? Nyiapinnya kagak boleh gue sama jemaah. Nah itu sombong itu. Paham nggak? Itu sombong sudah. Tapi kalau emang disiapkan, tidak diminta, itu nggak masalah, boleh dia menikah dan apa namanya itu, menempati itu gitu loh. Yang kedua, seorang jemaah, para jemaah pun wajar dia memberikan yang terbaik buat Jimil Ustaz. Di antara mengagungkan ilmu, mengagungkan guru. Tapi si guru, si mu'alim, jangan berharap tempat tinggi seperti itu, gitu loh, paham nggak? Kalau si mu'alimnya ini, si tukang ibadah berharap tempat yang seperti itu, gitu loh, paham nggak? Ya, itu sudah masuk kesombongan dengan af'alnya. Gimana sih, masa gua di mana? Gua tahu gua masa gua sih gimana? Paham ya? Nah seperti itu nggak boleh, ya. Itu kata Imam Nawawi, ya. Bitarapu'i fil majalis, pengen tempat yang tinggi, tempat yang mewah, yang istimewa kalau di majlis, ya. Apalagi wa taqaddumi 'alal iqran, ya. Dan pengennya tuh didahuluin loh timbang teman-temannya, paham nggak? Makan nih, prasmanan nih.
Kalau bukan dia duluan ngambek dia. Songong baru nggak ada adabnya sama guru, paham nggak? Ya, nyelonong be makan. Ya memang betul adabnya mempersilakan guru duluan, cuman si mu'alim ini paham nggak? Jangan merasa pengen duluan, ngerti nggak? Ya. Betul adabnya kalau emang ada, maka silakan gurunya dibuka, kan begitu. Bagai takjiman seorang murid kepada guru. Boleh guru duluan, tetapi si mu'alim ini kalau merasa ada muridnya, jemaahnya nyendok duluan, dia belum, sombong, pas kagak ada adabnya, gitu kan ya? Ini udah sombong ini, paham nggak? Ya kuat sama gue loh, sombong banget sama gue, kata ada begitu. Ini sombong sudah, afal sombong. Tapi ketika dipersilakan lu, nah nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan pernah minta, jangan pernah berharap, dan jangan pernah merasa mestinya gue duluan tuh yang makan, paham nggak? Ketika dia merasa itu, mestinya gue duluan tuh yang makan, itu udah masuk kesombongan. Ya. Wa taqaddumi alal iqran, pengen aja dahuluin baik dia teman-temannya, mana merasa ilmunya punya, merasa ibadahnya banyak, itu yang bahaya. Ya. Dua tuh ya, dua. Pertama sombong dari hati, yang kedua dengan afal. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, yang ketiga ya, sombongnya itu ialah ayyujirul kibra ala lisanihi. Nah, dia menampakkan sombongnya ala lisani, pakai lisannya udah. Tadi yang pernah pakai hatinya sombong udah ya, merasa dirinya lebih baik dibanding orang lain. Yang kedua sombong dengan afalnya ya, perbuatannya, pengen nanti duluin, pengen duduk tempat yang istimewa ya, tempat yang les ya. Maka yang ketiga ini sombong dengan lisannya. Malah ngomong dia gitu ya. Sombong dengan lisan bagaimana pengertiannya gitu ya. Hatta yad'u ila da'wa wal nufakhirati wa tajiyatin nafsi. Hingga dia apa namanya itu? Pengen membuat pengakuan gitu loh. Membuat pengakuan bahwa dia itu orang yang hebat, membuat pengakuan dia itu orang yang alim, membuat pengakuan dia itu memiliki berbagai macam disiplin ilmu dan seterusnya. Wa tasyiyatun nafsi, dia berasa udah bersih hatinya, udah suci dia jiwanya. Ini yang bahaya. Dia ungkapin itu gitu loh. Bukan hanya apalah omongannya mengatakan dia udah sampai tahapan sempurna. Ini Imam Nawawi menjelaskan begini contohnya ya. Contohnya ka'anna yaqulal 'abidu li ghairihi, seperti omongan orang-orang yang rajin ibadah nih sama orang lain. Man huwa wa ma amaluhu wa min aina juhduhu. Ya, siapa dia? Belajar di mana dia? Ini apa? Ngecin orang gitu loh. Ya. Siapa dia? Dia sampai tajud dari mana ilmunya dia itu? Gitu loh. Ya. Kalau udah ngecilin itu omongannya udah omongan sombong. Ya. Apalagi contohnya ya? Lo ada iklan, ketik ya. Wayakul yang ngomong lagi dia, apa ya? Ini lam aftor mundu kaza, saya nggak pernah apa namanya itu berbuka kalau puasa semenjak dulu gitu loh ya. Diungkapin tuh amal dia yang rajin puasa nggak pernah buka selama sekian lama umpamanya begitu. Dia sombong lah itu dengan omongannya ya. Apalagi ya. Wala ana mulai, saya nggak pernah tidur malam. Dia cerita ke orang lain gitu tentang amalianya. Ya bagus, orang yang menguasai malam bagus. Ya. Wa man talabal ula sahirul layali. Ya telah talim. Barang siapa yang ingin mencapai derajat yang tinggi, sahirul layali, maka begadanglah di waktu malam. Tapi ketika dia menceritakan itu kepada orang lain, ini udah sombong sudah. Ya. Apalagi kagak gitu ya.
Nah, dia cerita lagi itu. Wa yaqul alim, si alim ini ngomong, ana muttafanina fil ulum, aku udah mempelajari, mengkaji berbagai macam disiplin ilmu. Wah, elah. Syekh Launa, aku sudah mempelajari berbagai macam disiplin ilmu. Dia cerita itu. Udah ketemu sama Syekh anu, berguru sama anu. Bapak, barang kalau bagus jangan capek mengiklankan diri. Nah ini pentingnya. Orang semacam ini mengiklankan dirinya gitu loh. Sombong dengan lisannya, udah merasa ngaji anu, berguru sama si anu, ya. Ketemu sama Syekh anu umpamanya. Kalau emang barang bagus, tanpa diiklankan dia pernah berguru sama siapa, tanpa pernah diiklankan dia udah mengaji kitab apa, maka dia pasti akan terlihat bagus, akan dicintai oleh umat. Allah akan angkat derajatnya tanpa harus dipromosikan dirinya sendiri. Saya pernah ketemu tuh ya, di salah satu acara ada seorang ustadz yang alim sih ya, banyak coba kenal lah. Itu ceramahnya dia cerita dia pernah ngaji ini, pernah belajar ini, disebutin semuanya. Isinya nggak ada gitu loh, paham nggak? Cuma apa? Cuma nyebutin pengalaman dia. Nah, nggak usah, maaf kalau saya mah, jangan pernah mengiklankan diri sendiri. Biarkan Allah yang mengiklankan kita. Kalau kita mengiklankan diri sendiri, siap-siap capek dan siap-siap kecewa. Tapi kalau Allah yang mengiklankan kita, 1000 kali orang ingin menghantam kita, meruntuhkan kita, maka tetap dia akan sampai kepada derajat yang mulia. Ketiga tuh ya, jadi 3 faktor apa? Bikin orang ahli ibadah, orang alim ya sombong. 1 dari hati, 2 afalnya, 3 lisannya. Kembali kita ke materi yang awal, 7 faktor penyebab yang sombong. 1 tadi apa tadi? Ilmu. Yang kedua amal dan ibadah. Sekarang yang ketiga ya. Wasababul salisu, dan sebab-sebab yang ketiga. Kata Imam Nawawi, faktor orang menjadi sombong an-nasabu, karena nasab. Ya. Nasab. Palladzi lahu nasabun syarifun yastahkiru man laisa lahu zalikan nasabu. Ini yang bikin bahaya. Palladzi lahu nasabun syarifun, maka orang yang dia memiliki nasab yang mulia, nasab yang agung, nasab yang hebat, yastahkiru, dia akan melecehkan, meremehkan, merendahkan siapa? Man laisa lahu zalikan nasabu, orang-orang yang tidak memiliki nasab yang mulia. Karena dia merasa memiliki nasab yang mulia, dia melecehkan orang yang tidak memiliki nasab yang mulia. Ya. Wa in kana arfa minhu amalan wa ilman, meskipun orang itu lebih tinggi amaliyahnya, lebih tinggi ilmunya, tapi cuma karena ulama ini, kiai ini, ustadz ini tidak bernasab mulia, tidak berdarah biru, nggak nyambung zuriyah, maka dianggap remeh. Paham nggak? Ya. Dianggap remeh. Ini faktor nasab, jangan salah. Lagi ramai sekarang nih, ya. Berbondong-bondong yang menyatakan, mengiklankan nasabnya, mengakui nasabnya. Ya alhamdulillah ya. Kalau memang mereka yang betul-betul terlahir dengan nasab yang mulia, sungguh itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diajarkan mencintai mereka, paham? Ya. Kita diajarkan mencintai juriyah Rasul, karena nasabnya tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafnya nasab yang mulia. Tapi kita bicara faktor lainnya nih. Satu sisi
Bagi satu yang merasa mempunyai nasab, yang tidak boleh berdasarkan kitab ini meremehkan, nah gitu, paham nggak? Yastahkiru, merendahkan, meremehkan, ya. Meremehkan siapa? Meremehkan man laisa lahu dzalikan nasabu, meremehkan orang yang tidak memiliki nasab yang mulia, meskipun dia orangnya orang alim, ya, rajin ibadah, cuman karena tidak bernasab dzurriyyah, enggak bernasab mulia, sering kali diremehkan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Hati-hati Pak, ya. Ini faktor ketiga bukan sama nasab nih. Kita pun jemaah, maaf nih, ya maaf ya. Kita mencintai dzurriyyah habaib, betul, memang kita diajarkan. Cuma lagi-lagi kita jangan merendahkan orang alim yang memang dia bukan dzurriyyah, ngerti nggak? Ya. Ketika kita mencintai orang alim dzurriyyah, iya, dan diperintahkan kita ini menghormati, mencintai dzurriyyah, harus. Tapi bukan berarti merendahkan orang alim yang bukan dzurriyyah. Ini kan terkadang yang terjadi begitu nih, ya. Kalau sama dzurriyyah, biarkan kata masih bocah, belum punya ilmu, begitu ya, belum punya ilmu nih. Mata anak-anak, wah takjim cium tangan bolak-balik. Gila nama kiai, kayaknya kiai kampung, ya. Bukan dzurriyyah, nggak inggang-inggang, paham nggak? Nggak ada ihtiromannya gitu loh. Salaman, ya dia bukan dzurriyyah, dianggapnya sepele gitu loh. Ini yang nggak boleh, paham nggak? Tapi bukan berarti nggak boleh menghormati dzurriyyah yang kecil, bukan, jangan salah pengertian nih. Yang saya maksud, kalau dengan anak kecil saja, ya, yang dzurriyyah kita begitu cinta, maka dengan ulama yang ahli ilmu, ya, yang ahli kitab, ahli syariat, ahli hakikat, walaupun dia tidak bernasab dzurriyyah, maka jangan pernah kita remehkan. Itu yang saya maksud. Paham nih, paham, ya? Itu nggak boleh kita remehkan. Kan lu saya pernah cerita, ingat gak? Yang saya nonjok orang. Ya, pernah ingat ya? Ulang cerita ya. Itu ya artinya begini ya. Al-Maghfurah kan di Masjid Ar-Ridwan itu. Nah, ceramah duluan nama di masjid kan nggak pakai panggung ya. Ceramah kedua Habib apa saya lupa itu. Itu Al-Maghfurah. Mau selesai kata Rib, panggil Habib. Saya keluar kan. Tempat Habib istirahat. Masuk ke masjid kan. Ini Al-Maghfurah cinta dengan Habib, disambut dengan selawat. Begitu Habib datang disambut dengan selawat. Cinta enggak tuh? Cakep enggak? Cakep ya, cinta. Tapi apa? Jemaah umat yang bikin rusak suasana. Begitu Habib masuk, semua jemaah bangun. Menyerbu Habib pengen cium tangan. Sementara ini kayak Abdurrahman lagi ceramah sampai ketabrak-tabrak sama jemaah, kagak dihargai, kayak lagi ceramah. Ini kan yang salah gitu loh. Apa tadi saya saya tonjok, saya pukul, saya untuk menangin jemaah supaya duduk gitu kan ya. Makanya udah kalau mau salaman yang Habib lewatin, gak usah pojok bangun nyerbu, paham nggak? Ya, hingga ini kan ulama juga yang lagi ceramah, walaupun ya bukan dzurriyyah. Ya, lagi ceramah dicuekin, ditinggal, ditabrak-tabrak dengan jemaah, kan gak ada ini Pak. Tonjok gitu ya. Viral sampai kayak Cilek tahu. Nah, ketemu di daerah mana sama kayak Cilek kau enggak? Anak dengar kata Cilek, anak dengar ente nonjok orang. Jadi gitu. Dari mana guru? Si Gocil cerita itu kan, Gocil ini waktu itu nyupir Al-Maghfurah, dia supir ke Jakarta Tinggi juga. Ketemu dia sama Cilek. Iya, anak juga kesel banget. Apa emang? Di Rumah Jaya dibilang cerita dia nih, ya. Waktu itu tuh masih ada Al-Maghfurah, apa anaknya Nur Ali, kayak Nur Anwar, ya. Lagi ceramah. Diberhentiin karena Habib mau masuk. Ini kan tingkah umat jemaah yang salah kaprah gitu. Dicintanya dengan Habib nggak salah, cuman tanpa diiringi dengan apa? Dengan akhlak. Siapa sih Kendur Anwar? Anaknya Kendur Ali, Paku Buminya Bekasi, lagi ceramah diberhentiin karena Habib mau datang.
Di sini yang ahlaknya nggak ada. Nanti gitu orang alim tahu ada, dia pasti dia sambut, dia berdiri sendiri tanpa harus diberhentikan oleh jemaah. Paham nih ya? Jadi faktor yang ketiga nih kembali lagi ya, faktor nasab yang bikin orang sombong. Padahal setelah baca riwayat dalam kitab Durrah ya, ketika Sayyidah Fatimah akan dimakamkan ya, itu kan yang menggotong itu dalam riwayat tersebut ada suaminya Imam Ali, anaknya Hasan Husain dan Abu Jahal Al-Ghifari. Sampai keranda jenazah ke pemakaman, Abu Jahal ngomong, ya kubur, kau tahu siapa akan memasuki dirimu, memasuki engkau gitu ya. Dia adalah Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah. Orangnya bernasab mulia, terus dipuji-puji. Itu riwayat menjelaskan, bahkan ada suara mendengarkan. Kubur itu bisa ada suara dalam kubur. Apa kata kubur? Aku bukannya tempat orang bernasab. Aku bukan tempatnya orangnya orang kaya. Aku tempatnya orang-orang yang beramal soleh. Nah, jadi riwayat ini menjelaskan kepada kita ya, jangan pernah kita bangga dengan nasab kita yang keturunan Raden berdarah hijau umpamanya. Apa? Biru ya. Berdarah ungu ya. Jangan pernah. Kalau emang kita terlahir ya, terlahir dari nasab yang mulia, alhamdulillah, itu anugerah dari Allah. Tapi jangan pernah bangga dengan nasab kita. Kalau kita bangga dengan nasab kita, maka sungguh ini merupakan kesombongan yang ketiga, kata Imam Nawawi. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Jam berapa sih? Iya, lebih banyak ya. Masih banyak setuju masalah ini ya. Sepertinya 2 episode aja ya. Saya juga kayaknya ini agak lelah juga. Karena ini mic-nya saya butuh ngeden gitu loh ya. Kalau mic-nya gede, saya ngomong kenceng pelan, enak kenceng gitu. Ya kayaknya ini belum nge-reches ya. Maksudnya itunya itu sambil dicolokin. Ya sudahlah ya. Jemaahnya belum dicas. Jemaahnya belum ngopi kan ini. Kayaknya udah. Ya udah 3 dulu ya. 3 dulu ya. Mudah-mudahan berlanjut pada berikutnya, amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf. Dan minta Fatihah ya buat saudara kita Ustaz Santoso, gimana kabarnya? Belum perawatan, alhamdulillah ya. Berarti belum ke rumah sakit belum? Iya masih. Udah keluar, alhamdulillah. Doain saudara kita, teman kita ya, semoga diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah kesehatan oleh Allah. Pun keluarga kita, saudara kita yang sakit, yang sebab barokah, diangkat penyakitnya oleh Allah. Li syifa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.